Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jos Grab Nurseri. Pada video kali ini saya akan update varian Ghostv dan beberapa varian lainnya di fase Verizon. Bagaimana cara menjaga buah ini berhasil sampai panen tanpa crack atau tanpa pecah, terhindar dari jamur dan hama. Ini penting karena di fase ini banyak kawan-kawan yang mengalami kegagalan. Jadi di hari-hari menjelang finish, beberapa varian anggur banyak sekali permasalahannya. Mulai dari pecah beri, terserang kutu kebul, dan jamur. Karena itulah pentingnya perawatan beri anggur sejak masih beri set. Di tempat ini, di greenhouse yang ini, ada beberapa varian yang sedang berbuah. Di antaranya di ujung sana ada Jupiter, Veles, Academic Heliodor, ini Ghostv, STK Donetski, Tamaki. Di sana ada Oscar, itu akademik, dan beberapa varian lainnya. Tetapi pembahasannya sama saja dari berbagai varian ini, yaitu tentang bagaimana cara menjaga agar beri anggur ini bisa berhasil sampai kita panen dengan kualitas yang baik dan layak untuk dikonsumsi maupun dijual dengan sistem timbang petik timbang bayar. Yang pertama, setelah pemangkasan, jadi ini saya sampaikan tahapan demi tahapan agar kawan-kawan nanti berhasil membuahkan anggur sampai panen dengan kualitas yang baik. Tahapan-tahapan ini menjadi penting dan harus dilakukan kalau kita ingin berhasil membuahkan anggur hingga panen. Yang pertama, setelah kita melakukan pemangkasan seperti ini, kita wajib mengaplikasikan fungisida dan insektisida untuk mencegah serangan jamur dan hama, serta untuk membasmi spora-spora jamur yang masih tertinggal di cabang-cabang lama atau cabang-cabang tua, termasuk kutu kebul yang bersembunyi di mata tunas utama seperti ini, meninggalkan telur di sini. Seringkali menyebabkan ketika kita pangkas sebrut langsung melungker atau keriting, karena telurnya menetas dan menghisap pucuk daun yang baru tumbuh. Nah, setelah keluar bunga, kita tidak mengaplikasikan fungi dan insek. Ini di saya ya. Kalau kawan-kawan ada yang mengaplikasikan karena alasan tertentu atau di DPL terlalu tinggi dan sulit dihindari serangan jamur, maka saya anjurkan atau saya sarankan pengaplikasian dengan dosis yang sangat rendah itu aman. Tetapi kalau lebih amannya lagi tidak usah diaplikasikan. Tetapi justru kita mengaplikasikan pada saat setelah pemangkasan. Dan pada saat keluar tunas baru, belum kelihatan ada brokolinya, kita bisa spray juga. Nah, kapan spray aplikasi atau fungisida dan insektisida dilakukan? Pada saat buah anggur atau bunga anggur selesai penyerbukan atau selesai polinasi dan terbentuk buah anggur yang kecil-kecil. Disitulah kita aplikasi pertama kali fungisida dan insektisida. Di saat jamur, ketika terserang jamur masih tipis, dia masih bisa kita atasi. Tuh. Kemudian yang kedua, kita aplikasi pupuk kalsium spray ke beri anggurnya pada saat sebiji kacang hijau. Itu aplikasi pertama kali untuk mempertebal dinding sel dan mempertebal kulit beri anggur sehingga tidak mudah pecah nantinya. Aplikasi kalsium kita lakukan 3 kali. Yang pertama pada saat pasca beri set atau selesai penyerbukan terbentuk beri anggur, 5 hari kemudian baru kita aplikasikan kalsium. Lalu di setengah daripada usia pematangan, misalkan ini matang di 100 hari, di 50 HSP kita aplikasi kalsium lagi, di 70 HSP kita aplikasi kalsium lagi.
Nah, di saat fase verizon seperti ini, apa itu verizon? Verizon adalah perubahan warna beri anggur menjelang pematangan. Yang tadinya awalnya hijau berubah menjadi kemerah-merahan. Kalau itu nanti matangnya merah, kehitam-hitaman itu jika nanti matangnya hitam. Verizon atau verizon. Itu pengertian dari verizon, berasal dari bahasa Prancis. Jadi bukan dari bahasa Inggris. Verizon. Jadi perubahan warna beri anggur menjelang pematangan seperti ini. Ini namanya verizon. Oke. Yang tidak kalah penting adalah penjarangan buah. Penjarangan buah dilakukan untuk mencegah buah berhimpitan dan berdampak pada pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya kelembapan yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan jamur. Yang ketiga adalah untuk menghindari udara yang sangat lembab atau terlalu padat ini, sehingga kita akan sulit mengontrol manakala ada telur kutu kebul yang ditinggalkan di sela-sela beri anggur ini. Jadi penjarangan anggur yang pertama adalah untuk mencegah jamur, yang kedua mencegah beri anggur pecah, yang ketiga menghindari serangan hama kutu kebul, yang keempat adalah untuk menyeragamkan ukuran beri. Dengan ukuran beri yang seragam ini, maka kita akan mendapatkan pematangan buah yang seragam juga. Yang beri tertinggal kita buang, beri terlalu besar kita buang, beri tidak simetris juga kita buang atau bentuknya tidak normal. Yang keempat adalah untuk memaksimalkan ukuran beri anggur. Berapa idealnya penjarangan yang kita lakukan? Kita melakukannya 30–60%. Tergantung variannya. Ini varian Goswi, saya melakukan penjarangan 40%. Dan sekarang ini sudah memasuki verizon. Di fase ini beri anggur terus membesar. Jadi menghasilkan beri anggur yang padat seperti ini, tetapi tidak pecah. Penggunaan GA3 10 ppm. Jadi kalau penggunaan GA3 terlalu banyak, malainya menjadi panjang, buahnya jarang-jarang, tampilannya jelek, tidak padat seperti ini. Jadi seperti inilah penjarangan yang pas dan tandan buah anggur yang bagus. Jadi padat tetapi tidak kerak, seperti ini. Padat banget, tetapi tidak pecah. Kalau terlalu jarang jelek ya, 1, 1, 2, 2 panjang sampai segini jelek. Jadi seperti di luar negeri pun tandan buah anggur tetap padat tetapi tidak pecah. Ini. Itu tadi yang tujuan daripada penjarangan beri anggur. Yang terakhir, kita bungkus dengan fruit cover. Saya hanya menggunakan plastik biasa nih. Ini plastik yang biasa dipakai untuk bungkus di warung ketika kita belanja. Murah sekali ini. Satu pack isinya 100 lembar, harganya cuma 6.000 untuk yang gede ini. Untuk yang sedang sekitar 4–5.000. Apa enggak gosong dibungkus plastik seperti ini? Apa enggak rusak buahnya? Yang pertama, kita lubangi bawahnya seperti ini. Nih. Jadi ini kita lubangi ya, nih, bagian bawahnya agar sirkulasi udara lancar. Dan apa enggak rusak buahnya, apa enggak gosong dengan dibungkus plastik seperti ini, dan ini hasilnya. Ini untuk varian Goswi. Ini juga masih varian Goswi. Seperti ini ya. Ini banyak sekali. Ini juga nih. Sampai di ujung-ujung sana. Ini pun sama nih. Ini kita buka. Ini yang masih kita bungkus ya. Sekarang kita buka. Seperti apa? Oke. Nih. Padat sekali. Tetapi tidak kerak. Nih. Cukup padat. Ini tandanya. Varian Goswi. Kita berpindah ke sebelah sini. Ini varian akademik. Kalau ini udah full ripe ya, udah mateng nih. Tuh, udah hitam banget. Siap kita panen. Ini kita buka untuk varian
kismis Veles. Ini pentingnya aplikasi fungi dan insek seperti yang saya sampaikan tadi dan kalsium, membuat beri anggur utuh seperti ini sampai matang. Nih. Ini ada 3 kilo nih, berat sekali nih. Wow, nih segini nih. Kalau kepalan tangan saya di sini, ini di sini segini, sampai hampir sampai siku saya nih. Cukup besar memang. Ini kismis Veles, bungkusnya juga sama, hanya plastik seperti ini. Selagi kita bisa membuat fruit cover dengan harga murah dan kita bisa buat sendiri, maka kita dapat menghemat biaya produksi. Dan yang terpenting adalah hasilnya seperti apa dari pembungkusan ini. Mulus buahnya, tidak kerak, tidak terserang jamur dan hama. Seperti ini. Cukup bagus. Kita lihat ke sebelah sini, yang sudah mulai memasuki masa verizon. Ini sama, kita bungkus pakai plastik ya. Ini kita lihat, kita buka bungkusnya seperti ini. Ini varian kismis Heliodor, besar juga nih, penjarangan yang pas, membuat beri anggur atau tandan anggur enak dilihat, padat tetapi tidak pecah, ukuran berinya besar dan ideal. Seperti ini. Jadi Heliodor itu besar buahnya. Untuk kemarin yang menyampaikan atau yang bertanya, Heliodor itu ternyata buahnya kecil-kecil karena itu HSP-nya masih rendah. Artinya buah itu masih usianya baru 40 HSP waktu itu. Dan ketika ini matang nanti buahnya gede. Ini masih kurang lebih sekitar 20 sampai 25 hari lagi baru bisa kita panen. Padat sekali. Ini berat nih. Ini juga berat. Ini lebih dari 1 kilo nih. Berat sekali. Nih. Heliodor. Jadi seperti itulah perawatan beri anggur agar kita mendapatkan buah anggur dengan kualitas yang baik dan tandan buah yang baik. Yang pertama, perawatan fungi dan insek, mencegah pecahnya. Kita mengaplikasikan pupuk kalsium nitrat. Kita juga melakukan penjarangan, tujuannya untuk mencegah pecah dan jamur juga. Dan aplikasi hormon giberelin asid atau GA3 dengan dosis yang tepat, membuat tandan buah anggur padat dan enak dilihat. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Untuk yang di sebelah sana beragam varian, tetapi saya bahas untuk varian ini dulu. Ini masih Heliodor ya. Nih, ini juga Heliodor yang udah mau matang nih. Kelihatan bersih sekali. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.